bikin air sendiri, didoain sendiri, diminum sendiri. Jadi besok-besok nggak perlu nyari Pak Ustadz lagi kalau memang ada keluhan lagi gitu kan, sendiri. Kecuali memang urgent banget dan memang nggak bisa ditangani sendiri, boleh lah minta. Tapi kalau masih bisa ditangani, tangani sendiri. Jadi jangan sampai kok kamu bisa hal-hal gaib, tahu hal-hal gaib kok nggak bisa nolong, kan sangat sedih, sangat sedih gitu kan, saat orang terkasih kita, saudara kita gitu kan, saat di apa namanya membutuhkan pertolongan, kita nggak bisa apa-apa, padahal kita dikenal bisa nanganin hal-hal seperti itu gitu kan. Itulah yang kadang-kadang bikin orang itu terenyuh dengan bahwa disadar bahwa oh selama ini kemampuannya itu berarti palsu. Jadi cuma tipu daya. Ya, sama-sama kita bacanya Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq. Bacanya agak kencengan dikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma 'alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الله. Ketika saya, ya Allah ya Rabb, jadikanlah setiap huruf Al-Quran yang hamba bacakan ini ya Allah memberkahi air ini sehingga menjadi air ruqyah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah air ini menjadi penyejuk kalbu hamba. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah air ruqyah ini menjadi penghilang segala sakit yang selama ini ada dalam jiwa dan daging hamba. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah air ini sebagai pemutus ikatan perjanjian antara hamba dengan bangsa jin. Ya Allah ya Rabb, jika di dalam tubuh hamba ada bangsa jin yang zalim, yang ingkar terhadap syariatmu, hamba mohon ya Allah, keluarkanlah mereka ya Allah, keluarkanlah mereka dengan cara yang terbaik tanpa meninggalkan rasa sakit. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Oke.
Pegel? Hah? Langsung nak. Fokus ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifaa shifaan la yughadiru saqama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matik alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahi arqikum min kulli syai'in bikum wa min kulli 'ainin hasidi idza hasad. Allahu yasfikum, Allahu yasfikum. Bismillahi arqikum. Ya ma'syaral jin, ya ma'syaral jinni wal insi, in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Keluar kalian, keluar dengan cara yang terbaik. Sudah saatnya kalian bertobat. Keluar dengan cara yang terbaik. Putuskan semua ikatan-ikatan yang selama ini mengikat kalian. Dengan izin Allah, dengan ridho Allah, dengan taubat dan nasuha, keluar dengan cara baik-baik. Semoga Allah mudahkan kalian untuk mendapat hidayah. Semoga Allah tolong kalian. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah setiap huruf yang hamba bacakan ini ya Allah menjadi penyejuk kolbu saudara hamba ini ya Allah, baik dari bangsa jin ataupun manusia. Ya Allah ya Rabb, keluarkanlah semua bangsa jin yang ada dalam tubuh saudara hamba ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, keluarkanlah semua ikatan-ikatan gaib yang ada dalam tubuhnya. La haula wala quwwata illa billahil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, Allahu Akbar. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuzawun hatta idza ma ja'uha shahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Wa qalu li juludihim lima shahidtum 'alaina qalu antaqtana Allah antaqtana Allahu alladhi antaqa kulla shay' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un. Wa ma kuntum tastakbiruna an yashhada 'alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum
ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثير مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مسوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبصروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Keluar semuanya, yang di pahanya, yang di kemaluannya, yang di rahimnya, yang di tulang ekornya, semuanya. Ukhruj yadallah, ukhruj yadallah, ukhruj yadallah. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Semuanya keluar, semuanya keluar. Takutlah kalian kepada Allah, semuanya keluar. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fad'uni fi ibadi wadkhulil jannati
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fad'uli fi ibadi wadkhulil jannati. Bismillah. Allahu Akbar. Istighfar dulu. Dah, istighfar, buka matanya. Buka matanya. Minum. Wah. Gimana? Apa yang dirasain? Awalnya gimana awalnya? Dibacakan merinding. Hah? Panas? Oh panas. Saya tadi kuat banget panas. Ini bukan rukiah ya? Ini bukan rukiah, ini baru scanning. Baru scanning itu, pembukaan. Baru pembukaan gitu. Ini baru pembukaan. Iya, tes drive. Baru tes drive tuh. Baru tes Udah kayak drive. begini. Apalagi rukiah aja saudara. Ya Allah. Gitu. Alhamdulillah. Jadi ini menunjukkan bahwa selama ini kemampuannya memang campur tangan syaitan. Dan jangan sampai kita gagal fokus. Kita mikirin sihir dari luar, dari sini. Ternyata yang selama ini menyakiti keluarganya ya dari dalam-dalam juga. Sugesti. Panas tadi saat dipegang ini banget. Kayak ditusuk. Kayak ditusuk. Tapi masih sadar. Ntar sadar. Oh, Tersadar. tersadar, enggak, tersadar, enggak gitu. Alhamdulillah ya. Terserah mau lanjut ayo gitu kan sampai jam 12 ayo sejaman lagi atau buat nanti lagi. Ini kan baru scanning. Artinya solusi dari permasalahan selama ini yang Mbak alami insya Allah jalan apa ya solusinya di Al-Quran. Ternyata solusinya di Al-Quran. Lanjut ya. Hah? Lanjut boleh. Kemalaman pulangnya. Tapi jam 1 tadi jadi omongan lagi. Nah ini kan ngumpul yuk ngaruh di situ juga. Iya. Mending ntar lagi. Ntar lagi ya, Mending ntar lagi. Ya udah. Karena menghindari fitnah juga. Jadi lebih-lebih ini juga ya. Ya walaupun ada buktinya kita seperti ini, tapi kan alangkah baiknya. Lain cerita kalau udah rumah tangga mau beda, mau rumah tangga nginep di sini nggak mau apa-apa. pagi juga nggak masalah. Jadi solusinya seperti itu. Jadi selama ini apa yang dilakukan orang tua ya walaupun Mbak paham gitu kan, paham tentang apa yang dilakukan orang tua itu selama ini ada salahnya, ternyata kan nggak paham rohakonya, kerugiannya itu seperti apa. Ya inilah rohakonya, kerugian seperti ini. Nah perlu dipahami juga, perlu ditanamkan pemahamannya. Kenapa saat masjid baca ayat kursi, baca Al-Quran itu kita biasa aja. Kenapa gitu kan? Tadi saat dibacain padahal sebentar doang gitu, bacain Al-Fatihah udah panas gitu. Kenapa? Karena dari awal aja kita yang pertama kali kita lakukan adalah niat. Ingat inna amalu binniat. Setiap amalan itu tergantung niat. Kita bacain Al-Quran niat untuk ruqyah, ya Allah jadikan Al-Quran yang kita baca itu untuk ruqyah. Gitu di situ dengan niat, dengan teknik kayak tadi ditiup ke air itu kan teknik, salah satu teknik untuk makanya kalau orang dulu mah ke mbah yang tukang nyembur gitu kan, disembur ini tekniknya tiupan, terus teknik sentuhan gitu kan, yang tadi dipegang di bagian sakit gitu kan, walaupun cuma nempel tapi efeknya masya Allah macem-macem gitu kan, efeknya macem-macem, kayak mbak ngerasain malah kayak ketusuk apa segala macam gitu, padahal cuma dipegang gitu. Minum air walaupun air putih kadang-kadang rasanya
Beda. Beda. Pas lagi minum tuh di sini kayak nggak Rasa- nerima, sininya juga sama. langsung sininya kayak tahan, di sini langsung kayak mual gitu. Padahal air putih biasa yang tadi diminum juga sama air putih. Kenapa kok beda? Nah itu tadi rahasianya. Nah untuk kedepannya, untuk Mbak ya, karena untuk mendakwahi orang tua itu akan mustahil sebelum Mbaknya sembuh. Jadi yang pertama kali harus dilakukan, walaupun targetnya nanti mendakwahi keluarga, melepaskan kesyirikan dari keluarga, yang pertama Mbaknya harus sembuh. Buktikan bahwa Al-Quran ini bisa menyembuhkan saya, gitu kan di situ. Sembuhkan dulu. Caranya yang simpel, lakukan air ruqyah tadi rutin setiap selesai sholat. Berarti 5 kali tuh. Siapin air 1 gelas, dibacain Al-Quran dengan niat ya kayak tadi, kurang lebih untuk doanya ya sepemahamannya, ya Allah jadikan air ini sebagai wasilah kesembuhan hamba, atau ya Allah jadikan air ruqyah ini sebagai penghilang gangguan yang selama ini ada di dalam jiwa dan raga hamba. Ya pokoknya seperti itulah ya doanya, diniatkan dengan sendiri, pahami dengan sendiri, yakin, ini rutin lakukan itu selama sehari 5 kali, minimal 7 hari dulu, seperti apa efek. Insya Allah pasti ada perubahan. Tapi ingat, semakin kita istiqomah di situ, semakin ada aja yang kayak tadi baru dibacain udah badan pada sakit. Ngerasa sakit nggak? Baru dibacain. Dan ini akan kesononya akan Lebih lebih berasa. Bayangin baru scanning aja. Bagaimana kalau kesono? Ini baru ruqyah ini. Saya biasanya kalau ruqyah itu biasanya sejam atau 2 jam. Jadi dibacain Al-Quran kayak tadi sejam, bisa 2 jam. Tadi paling 5 menitan ya, 5 menit. Efeknya seperti ini. Tapi ini bukan aib. Ini justru petunjuk dari Allah bahwa solusi dari masalah yang selama ini ada di dirinya, di diri Mbaknya, ternyata hanya dengan Al-Quran lah yang bisa menyembuhkan. Ya mungkin selama ini udah pergi ke dukun ini, ke kiai ini, ke ini, dikasih ini, tanam ini, apa segala macam, hasilnya sama. Ternyata dibacain Al-Quran ada efeknya. Berarti itu suatu petunjuk ke Allah bahwa obatnya ini loh. Obatnya yakini itu dulu, terus lakukan bikin air ruqyah tadi. Simpel aja, nggak usah yang panjang-panjang gitu kan. Simpel aja tadi, Al-Fatihah, ayat kursi, kulhu, Al-Falaq, Anas di air. Tujuannya 2. 1, di Mbak juga kemungkinan agak kurang juga di air putih ya. Biasanya agak-agak kurang di air putih gitu kan. Karena biasanya orang yang memang ada dalam gangguan biasanya punya penyakit menahun, entah di emahnya atau di pokoknya di seperti itulah. Karena apa? Ada kecenderungannya beda. Kita butuh air putih tapi bawaannya tuh males gitu kan. Nah ini mulailah dilatih sehari berarti satu ini kan 200 ya, 200 mili atau 220 mili gitu kan. Kalau kali 5 kan udah seliter lebih, seliter setengah, udah bagus tuh rutin ini. Jadi 1, terapi air putih juga itu akan mendetoks racun-racun yang ada di untuk membantu mengeluarkan racun yang selama ini mengendap di organ vital. Terus dengan Al-Qur'annya itu akan menenangkan jiwa. Kalau untuk jin mah kita nggak usah ngurusin lah. Dia mau dia taubat silakan, mau dia nyerah silakan, mau kebakaran jenggot pun terserah gitu kan. Yang penting fokus ke Mbaknya. Minum air putih buat kesehatan, zikir untuk menenangkan jiwa. Jadi fisiknya kena, jiwanya insya Allah tenang. Gitu, itu dulu. Lakukan itu rutin sehari 5 kali. Syaratnya istiqomah. Memang istiqomah berat. Yang mudah itu istirahat. Gitu. Cukup ya? Ada pertanyaan? Jadi jangan cemburuan egois. Oh, ini cemburu parah banget, Masya Allah. Posesif minta ampun. Kan tadi apapun yang dilakukan itu kadang-kadang nggak sewajarnya orang, dan nggak apa ya, kadang-kadang mbaknya pun nggak kok saya bisa begini ya,
kok saya kok begini ya. Nah ini makanya tadi ya, pahami kasus agar apa namanya menyikapinya sesuai. Kalau kita nggak paham tentang hal ini, menyikapi seperti orang normal gitu kan, ini yang banget sih, posesif banget atau apa banget ya kelar, nggak nyambung, Iya, nggak nyambung. Nggak pernah ketemu. Nggak bakalan ketemu. Tapi dengan adanya kita pemahaman seperti ini, oh berarti mungkin si Jononya lagi iseng. Iya, lagi kambuh. Kalau lagi kambuh, dua-duanya harus sadari. Iya. Langsung ingat, langsung rukyah diri sendiri. Ya simpel ya tadi, ambil air putih. Perjuangan masih panjang. Perjuangan masih panjang. Baru dimulai. Perjuangan masih panjang. Baru Allah kasih. Inilah petunjuk. Iya, pasti kasih wasilah. Inilah solusi yang selama ini dicari dan sumber masalahnya ini loh. Iya, insya Allah Mbak juga sedikit pemahaman tentang tauhidnya ada gitu kan. Ya mungkin selama ini lihat orang tua datang ke sini mungkin di hati tuh kayaknya nggak serak banget gitu, nggak serak banget. Itulah hidayah Allah. Makanya saya salut orang yang biasanya gangguan positif, gangguan setan, ngobrol begini aja nggak nyaman. Tapi Mbak paksa nggak nyaman itu tetap dipaksa, tetap menyimak dan tetap masih mau ngikutin gitu kan. Dan masya Allah itu ada hidayah. Jaga itu supaya hidayah itu selalu menyerang kamu. Biasanya nggak mau. Datang aja suruh nganterin ke sini, kagak bakalan mau. Mau siapa yang ngajak juga nggak mau. Bisa berantem di jalan. Biasanya bisa bisa berantem di jalan untuk gagal sih. Tapi Mbak masya Allah dengan niat yang tulus gitu kan, walaupun nggak nyaman tetap mau konsultasi, mau nyimak gitu kan, walaupun saya lihat badannya udah pegel kayaknya, udah pokoknya udah nggak nyaman aja, udah lihat dari gelagatnya udah nggak nyaman gitu kan. Apalagi tadi baru mulai duduk mau dirukyah, udah rasanya udah nggak karuan. Itu memang seperti itu. Alhamdulillah, berarti Allah masih sayang sama Mbak, masih Allah kasih petunjuk. Ini sumber masalahnya dan inilah solusinya. Kan biasanya kita kan kalau ada masalah kan sumber masalahnya apa sih? Terus solusinya apa? Kan yang kita cari kan itu. Sumber masalahnya tahu, solusinya tahu, insya Allah sembuh gitu di situ. Permasalahan rumah tangga pun sama. Sumber masalahnya apa? Misalkan orang ketiga, ya udah itu solusinya stop. Misalkan gitu kan, stop ya sehat lagi gitu, artinya hubungannya baik lagi. Atau memang si ininya nggak nyaman diperlakukan seperti ini, ya mulai dikurangi. Nanti insya Allah mulailah namanya insya Allah kalau mau serius dengan niat yang baik, insya Allah pasti ada cara, pasti ada. Intinya insya Allah pelan-pelan. Intinya kalau pengen dakwahi orang tua, saudara, banyak semangat. Syukur-syukur Mbak ajarkan cara rukyah air ke saudaranya Mbak yang sering kesurupan. Tinggal di situ juga. Ya. Ajarin aja, Mbak kalau pengen mau jauh dari kesurupan dan segala macam, ini amalin. Karena udah pasti orang yang sering kesurupan itu ginjalnya lemah, pasti punya penyakit menahun, kayak contoh kayak tadi GERD ya, atau asam lambung, itu pasti di situ. Itu udah pasti. Makanya itu dulu obati. Itu dulu diobati, baru nanti si jinnya, syaitannya itu akan nggak punya daya untuk tetap tinggal. Artinya dia lemah dan keluar sendiri. Jadi ibarat ikan hiu kan di laut, tapi dia bisa hidup di babelan gitu, misalkan di Istri Amur gitu kan. Kenapa? Karena
Pak Haji atau ongkongnya dulu masih akuarium gede, kasih makan, kasih oksigen, kasih airnya dikuras rutin, jadi betah, beranak, dan ya sehat lah di situ, gemuk-gemuk gitu kan di situ. Nah sekarang stop kasih makannya apa? Amalan-amalan tidak syar'i. Hilangkan tempatnya gitu kan. Tempatnya kan biasanya mereka itu tinggal di organ vital yang memang lemah. Contoh kayak Mbak misalkan baperan, organ yang lemahnya itu biasanya ginjal. Sering nggak rasanya agak pegel gitu kan di bagian-bagian ginjal yang lemah. Solusinya tadi, makanya solusinya air putih di detox ya, detox supaya apa, ginjal itu yang berat, racun-racunnya dibuang. Kan biasanya ya solusinya biasanya konsekuensinya kencing mulu, pipis mulu, nggak apa-apa, itu bagus, detox bisa. Nah tempatnya ibarat ikan hiu tadi, tempatnya akuariumnya dibongkar, pelojotan kan dia, nggak ada air, nggak ada makan, nggak ada oksigen gitu kan, pelojotan. Tinggal pilihan yang dua, dia bertahan pasti mati gitu kan, atau dia pulang ke laut. Pilihan yang dua. Solusinya tadi, si orangnya itu ya jangan dikasih air lagi, jangan dikasih makan lagi, dikasih stop dulu itunya. Syaratnya istiqomah, jangan anggot-anggotan, jangan mentang-mentang aduh pukul ya, udah enggak aduh sakit ya, enggak Nah ini banyak kan orang itu berhenti di jalan. Kalau kita berhenti di jalan, di tengah jalan kita berhenti, ya memang gangguan stop, tapi gangguannya akan lebih parah, lebih parah. Contoh kayak tadi analogi, orang yang udah mau digusur nih, udah dirobohin, udah dibeko apa segala macam, tapi nggak jadi dibangun proyeknya, dianggurin begitu aja, artinya udah nggak dilanjutin gitu kan. Otomatis mereka datang lagi, bikin malah lebih paten lagi. Nanti makin susah lagi. Penggusuran yang kedua biasanya lebih susah. Karena apa? Mereka udah punya backingan, ya kan? Kita analogi yang sederhana aja. Mereka pasti backingan, dari pihak kelurahan lah, atau pihak kodim lah, atau pihak yang gampang disuap, betul kan? Nah, sebelum ada backingan itu, ya tetap istiqomah, tetap jalanin gusur, tetap mulai pembangunannya, mulai ditata lagi, insya Allah nggak akan ada. Tapi di saat penggusuran pertama, ya perjuangannya bahkan banyak kan orang saat digusur itu bahkan mereka bawa barang apa segala macam gitu kan, yang real aja dilihat. Syaitan pun seperti itu. Yang selama ini berpuluh-puluh tahun nyaman, usia Mbak misalkan 20 sekian tahun, ya udah nyaman di situ gitu kan. Sekarang enak aja main gusur gitu kan. Enak baik gitu kan digusur. Setelah habis manis sepah dibuang gitu kan, enak banget gitu kan. Akhirnya ada perlawanan. Tapi nggak usah takut, tetap istiqomah gitu. Paham ya? Ajarkan saudaranya yang sederhana aja, yang sederhana. Nah tips ini pernah saya kasih ke nenek-nenek yang tadi saya bilang kalau lagi marah itu bisa kata-kata nggak pantas ke suaminya, ke anaknya, akhirnya tika sebelum semua tuh keluarganya. Dia nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca tulis, cuman alhamdulillah hafal Qul Al-Falaq Anas gitu, hafal gitu kan. Ya udah itu aja dibikin aja. Tapi rutinnya, masya Allah, yang dulunya rutin banget gitu kan kesurupan, hal sederhana kalau dilakukan dengan yakin, terus istiqomah, janji Allah itu kayak tadi yang ayat yang saya baca. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikah. Jadi kalau kita istiqomah dengan dinul Islam, Allah akan turunkan malaikat rahmat. Yang pertama kali yang malaikat rahmat itu lakukan menenangkan jiwa. Jadi kita tenang nih, jiwanya tenang. Biasanya kalau orang lagi ada masalah, jiwanya tenang, solusi akan mudah.
ya kan? Kalau lagi ada misalkan kompor bocor nih, kita nggak panik, kita akan mudah, tinggal lepas aja regulatornya, selesai. Belajar teorinya kan memang seperti itu kan, kita udah belajar teorinya. Tapi kalau panik, boro-boro, gitu kan, yang ada keluar teriak-teriak, gitu kan. Nah di situ, nah ini harus paham. Insya Allah kalau istiqomah bisa. Walaupun ayat yang sederhana, sambil apalagi kalau memang sebelum bikin air ruqyah baca dulu tuh artinya Al-Fatihah itu apa gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin gitu kan, dipahami dulu. Jadi sambil baca sambil memahami. Saat baca qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Jadi pahami itu, insya Allah powernya akan. Jadi ruqyah itu nggak perlu panjang-panjang. Qul al-falaq an-nas pun kalau kita pahami dan kita yakini, insya Allah efeknya luar biasa. Nanti kalau ini udah lulus, tinggal perkembangan seperti apa. Insya Allah nanti rumah tangganya akan lebih nyaman kalau paham tentang teori ini. Kenapa? Karena biasanya orang indigo itu pertengkaran awal itu di saat-saat mulai melangkah. Saat pacaran, nyaman banget karena setan akan menggiring. Ayo, udah jalan aja, udah gak usah mikirin nikah, udah jalan aja gitu. Udah jalanin aja dulu gitu. Tapi di saat mau serius, mau melangkah ke jenjang pernikahan, itulah mulai dibikin sebel lah sama ininya, sama pasangan, atau dibikin ya tadi terlalu posesif, akhirnya pasangannya sebel juga. Nah ini budaya syaitan. Nggak paham. Kayak Mbak juga pahami juga di saat ada rasa seperti itu gitu kan, susun lama nggak WA nih, ngapain apa sih, ada bisikan seperti itu, mulai istighfar. Pahami itu bisikan syaitan. Jangan ikuti, jangan mulai langsung ada bisikan gitu langsung pegang handphone, telepon apa segala. Jangan, istighfar dulu. Selalu beri alasan, mungkin lagi ada apa, mungkin lagi ada jalan, lagi di jalan, mungkin sinyalnya habis atau memang baterainya habis. Kasih uzur. Insya Allah lebih apa namanya, kedepannya lebih karena bahasanya kan Mbak sama Masnya ini ada pihak ketiga dari bahasa Cina. Bayangkan kita yang ada apa yang nyata aja, kalau kita hubungan ada pihak ketiga itu akan ribet urusannya. Yang kelihatan loh, yang kelihatan ada pihak ketiga aja akan ribet. Apalagi ini pihak ketiga dan nggak kelihatan, tipu dayanya halus. Nah ini yang lebih bahaya. Untuk masa depan yang lebih baik, insya Allah. Ya pahami ya. Udah mulai tenang kan? Udah nggak sakit lagi? Alhamdulillah. Baru tes. Belum rupiah, baru scanning. Bikin begini, rupiah mau ngelepak buat ini. Kita kalau mau rupiah dari maghrib. Iya. Dari maghrib kita ngobrol sampai Isya tuh. Lu bayar harusnya. Dari Isya sampai jam 10 tuh di rupiah full kayak tadi. Jopak. Mabuk. Tapi insya Allah harus ada perjuangan seperti itu. Iya. Harus dilalui. Memang sakit. Bahkan saya pernah dapat komplainan habis rupiah begini. Dia di sini. Besokannya opnam 2 hari. Alam ya, kita nggak tahu gitu kan. Padahal kayak tadi dipegang doang dia rasanya kayaknya memar, nggak jelas, badannya rontok. Padahal cuma ditepuk begini doang, kayaknya badannya kayak dikebugin gitu kan. Ya itulah. Cuma sadari bahwa saat ada perlakuan di bacaan Al-Quran, dipegang dengan sentuhan doang, ditepuk doang gitu kan, terus sakitnya berlebih, sadari bahwa yang sakit siapa. Kalau kita normal nih nggak mungkin sakit. Contoh
kita yang normal diginiin nggak mungkin sakit, diginiin nggak mungkin sakit gitu kan, tapi kok rasanya subhanallah banget gitu kan. Ya mungkin bagi orang-orang yang nggak ngerasain sih, oh lu acting apa ya, oh, lu halu apa ya, tapi ya itu nyata bagi orang yang merasakan itu nyata. Makanya kasihan banget orang yang ganggu diganggu setan, dibilangnya lu gila kali ya, lu stres ya gitu kan. Yes. Iya, oh lu jangan-jangan lu halu gitu kan, lu nggak ngerasain, lu nggak ngerasain bagaimana rasanya gitu kan. Makanya ya tadi, kalau orang nggak paham konteks apa yang dilakukan ya pasti salah. Coba menyakitkan banget, mbak yang pulang-pulang badannya pada sakit apa segala, dibilang lu ngapain sih acting apa ya, ya Allah gitu, pernah nggak deh? Sering. Ya Gitu. akhirnya kan apa, gue lebih nyaman sendiri lah, Iya, apa gitu. sendiri kan, Apa sendiri. seperti itu kan, karena mereka nganggap lu banyakan gaya sih, banyakan acting gitu kan. Padahal dia juga nggak ngerasain. Iya, Nggak tahu rasanya kayak nggak gitu. tahu rasanya. Nah inilah pentingnya kita belajar ilmu. Bagi kita peruqyah, ya hal seperti ini ya nyata, seperti ini nyata, seperti ini nyata. Insyaallah ya, istiqomah. Bismillah. Bismillah, demi keluarga, demi orang tua. Jadi tanamkan niat yang tulus. Saya harus melepaskan orang tua, keluarga, dan saudara-saudara saya dari jeratan setan dan jeratan tingkah laku yang mengarah ke perbuatan syirik. Karena subhanallah, kalau kita masih dalam kesyirikan terus kita meninggal, Allah udah beri dosa yang paling, bahasanya yang enggak akan habis dibakar api neraka itu ya dosa syirik. Jadi lebih duluan daripada orang yang kafir. Orang kafir hanya mengingkari, tapi kalau orang syirik, jadi tanamkan itu, bahwa belajar ruqyah, menerapkan ruqyah dan istiqomah dengan ruqyah untuk keluarga. Kan ya pasti anak sayang sama orang tua lah, jangan sampai orang tua naudzubillah. Kan banyak juga cerita orang yang kejahwin apa segala macem, sakaratul mautnya susah. Bahkan yang tadi saya cerita, saya diundang ke Kuningan itu karena seminggu itu koma, nggak masuk nasi, udah pokoknya koma, mati kagak apa kagak gitu. Nah, sedih juga orang-orang sekitar. Dan itu ya bagi kita yang masih hidup gitu kan, ya itu improve buat kita, pelajaran buat kita, ambil pelajarannya. Dulu jalan hidupnya seperti ini, inilah. Sekali terus saya diajak ke Kuningan. Jadi tahu daerah alun-alun Kuningan, masya Allah. Udah kan? Ngantuk katanya. Tidur terjalan. Ente yang ngantuk. Iya. Ya kalau di Bekam tuh enaknya ini. Emang leher ada kuat beneran asli. Lu belum pertama kali. Dulu juga pernah tuh kan, udah ngechat antum tuh. Tat, mau Bekam. Iya siap. Kalau berangkat sayangnya, gak ada waktu. Kalau ente sih memang kolesterolnya tinggi, jadi sering matang di sini. Iya. Sering banget. Jadi kayaknya sering pegel. Sering pegel, sering ini. Jadi ya tadi lah, paling menjaga makanan yang apa namanya, yang memicu naik tensi sama memicu naik kolesterol, jadi hindari dulu. Ya, tadi ya makan gorengan boleh lah 1-2, asal jangan berlebihan. Yang ngegerobak dimakan ya? Ya kagak, sama wajan-wajannya, sama gorengannya gitu. Ya ini juga Mbak juga harus paham juga, nanti kalau memang Allah takdirkan jadi suami kan harus tahu, jangan sampai pulang-pulang suami ngejobrak lagi, sakit lagi, taunya ada bakat kolesterol, masaknya gorengan lagi gitu kan.
Lah sama aja kayak no kasih gitu kan. Ngelayonin itu mana namanya. Nah itu Buru-buru mati cuman lagi. kagak tega kalau kagak tega mau ngomong diracunin gitu. Jadi harus saling tahu. Makanya dengan tahu begini, insya Allah si istri pun paham bagaimana bersikap ke suami, dan si masnya pun paham insya Allah belajar bagaimana bersikap ke istri. Jadi jangan sampai ini posesifnya gara-gara si jin, tanpa kita sadari si suaminya memperlakukannya seperti posesifnya orang biasa. Nah ini kan nyambung, nggak nyambung. Kayak kemarin lah yang tadi saya ceritain, ini kesurupan tapi ngomelinnya kayak ngomelin orang bener gitu kan nggak nyambung gitu kan, nggak nyambung. Dia melakukan itu ya karena dia nggak tahu, nggak ngerasain. Makanya pentingnya belajar. Kita mau kerja di Alfa aja mesti harus punya ijazah SMA minimal, kadang-kadang S1. Mau kerja di Alfa jadi pelayan, ya kita mau membangun rumah tangga, ya perlu ilmunya juga. Insyaallah ya pelan-pelan belajar. Jadi sebelum menikah belajar juga ilmu-ilmu tentang rumah tangga, adab-adab istri ke suami, suami ke istri, anak ke mertua, anak ke orang tua, itu belajar di situ. Belajar dulu, terus jangan sampai banyak juga. Udah anaknya banyak, ditanya paham nggak tentang mandi wajib? Tidak paham, bayangin. Paham nggak bahwa kata-kata talak ini nggak boleh diucapin sembarangan? Enggak, saya bercanda. Contoh seperti ini, ada kata-kata yang memang nggak boleh diucapkan walaupun itu bercanda. Saat di bandara atau di stasiun, bawa tas, awas ada bom. Walaupun bercanda, pasti panik. kita dekam deh di penjara karena bikin kerusuhan di sini. Apalagi soal syariat, ini nggak boleh. Makanya belajar dulu. Ya kita mau ke bandara pun kita harus tahu nih, oh ke bandara tuh nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh bawa senjata tajam. Bahasanya kan seperti itu kan, nggak boleh bawa cairan-cairan yang memang membahayakan, nggak boleh bawa alkohol. Mau ke bandara aja kita belajar. Nah kita mau menuju rumah tangga yang insya Allah kalau kita paham ilmunya, sakinah mawaddah warahmah. Mau ke bandara aja yang kelihatan, kita harus belajar ilmunya apa dulu. Makanya punya anak yang soleha itu ya nggak instan. Berawal dari awalnya pilih calon ibu yang baik kan, dari hadis mengatakannya pilih calon istri itu dari nasabnya, dari hartanya, kekayaan ininya cantiknya gitu kan. Tapi yang paling baik agama, pilih yang paling. Artinya apa? Kita dituntut untuk belajar agama, kita dituntut untuk memperbaiki agama. Walaupun kita bukan lulusan pesantren atau dulu basicnya kita nggak pernah belajar agama, tapi nggak ada kata terlambat. Ini sekarang enggak. Ya kan mau ngadepin pernikahan, belajar adab-adab tentang adab tuh. Adab. Masih ngomong sama kamu itu. Pelan-pelan, insyaallah. Ya. Apalagi masya Allah orang tua udah dukung banget gitu kan. Orang tua udah dukung banget. Tinggal jangan sampai sebelum melangkah ini ada cacat. Karena banyak juga, alhamdulillah ya, jangan sampai saya juga sebagai, ya bisa dibilang sebagai seorang kakak ke adik-adiknya gitu. Jangan sampai ini udah mulai mendekati pernikahan, tapi kita nodai hubungan kita dengan sesuatu yang haram. Jangan sampai, ya mulai saling menjaga. Karena banyak juga orang yang berpikir, oh udah ini doa, udah ini udah di tunangan, udah diikat, udah bebas. Nah ini bahaya, Jangan sampai. Mbaknya pun harus jaga diri, karena ini juga akan mempengaruhi nanti anak-anak kita.
Jadi apa, buntutnya panjang, bukan ke kita doang, nanti ke anak-anak kita. Ke anak-anak kita. Jadi masih harus saling menjaga. Kalau memang ada salah satu yang memang agak-agak nyimpang, ya mulai saling mengingatkan. Malah kalau bisa sih kebanyakan orang kalau udah dipingit gitu kan, dia jangan nggak ketemu sampai akhir pernikahan. Gitu. Karena setan akan bermain di situ. Yang aslinya nggak punya setan bawaan pun setan akan bermain. Apalagi ada setan bawaan, itu makin ribet. Jadi udah ada korin, ya kan? Udah ada korin, ada setan nasab, ada setan yang memang yang menemani kalau kita berdua-duaan. Nah, ribet lagi. Jadi udah berapa setan yang masuk. Nah, itu dia. Akhirnya kesetanan. Akhirnya kesetanan. Mulailah belajar di situ. Ya, Mbak. Jadi ini ya pesan buat ya saudara, adik gitu kan, karena memang udah kenal lama, jadi ya kita sampaikan, kita wajib saling mengingatkan. Insyaallah. Ya. Sukses. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Ustaz dari Hong Kong. Dari Eren Aki ini. Apa jadi kesini? Tapi orang tua tahu mau kesini? Nggak tahu. Tahu. Taunya mau Bilangnya mau bekam. bekam doang. Oh, mau buka.